Hai guys, kembali bersama gua di Kuduman Review. Bagaimana kabar kalian? Pastinya baik-baik aja kan? Karena pada kali ini gua akan mereview film dengan genre komedi yang berjudul Good Luck Chuck, yang menceritakan tentang seorang pria yang bernasib beruntung. Kira-kira keberuntungan apa yang didapat si pria tersebut ya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video dari Kuduman Review. Film ini diawali dengan memperlihatkan pada tahun 1985. Di suatu rumah ada sekelompok anak-anak SD yang melakukan suatu permainan, yang ternyata permainan tersebut adalah satu orang dari mereka bisa memilih pasangan untuk diajak berciuman atau lebih dalam waktu 7 menit dengan cara memutarkan botol bekas. Terlihat seorang anak gendut bernama Stu, lalu dia mendapatkan gadis yang imut, kemudian gadis itu hanya mau cium saja, tidak lebih. Dan selanjutnya terlihat anak culun bernama Charlie memilih pasangannya, yang ternyata dia mendapatkan gadis berpenampilan serba hitam bernama Anisha. Terlihat Anisha sangat agresif sekali kepada Charlie. Nah, usut punya usut, Anisha menyukai Charlie, namun sebaliknya dia tidak menyukainya. Tak lama kemudian mereka pun keluar. Terlihat Anisha membenci Charlie karena sudah menolaknya, dan sebelum pergi Anisha membacakan mantra agar Charlie tidak pernah bahagia. Dan wanita yang dia sukainya tidak akan menjadi miliknya, yang nantinya akan diberikan kepada pasangan selanjutnya. Kemudian Anisha menjambak rambut Charlie lalu pergi. Dan film Good Luck Chuck baru dimulai. Kemudian scene pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Charlie dewasa yang sedang ingin melakukan cocok tanam dengan wanita seksi bernama Carol. Lalu Carol pun menyatakan cinta kepada Charlie, namun tidak dibalas olehnya. Dan Carol pun marah lalu pergi meninggalkan Charlie. Scene beralih saat Charlie berangkat ke tempat kerjanya sebagai dokter gigi bersama sahabatnya sejak kecil, yaitu Stu yang juga sebagai dokter pembesar biji semangka. Mereka berdua berencana datang ke kondangan mantannya Charlie setelah selesai bekerja nanti. Sampailah pada saat mereka di acara pernikahan tersebut. Kemudian ketika Charlie sedang duduk, datanglah seorang wanita imut bernama Cam. Dan pada akhirnya mereka mengobrol intens dan tukeran nomor WhatsApp. Tiba-tiba Cam dengan cerobohnya mematahkan meja dan menumpahkan minuman tepat mengenai selangkangan Charlie. Cam pun meminta maaf ke Charlie, lalu Cam pun pamit untuk menemui temannya. Keesokan harinya, saat Charlie kembali praktek, tidak disangka pasiennya mendadak banyak wanita seksi. Dan terlihat di sebuah artikel ternyata Charlie dianggap jimat bagi para wanita karena membawa keberuntungan dalam menemukan pasangan hidup. Kemudian Charlie pun keluar dari tempat praktek dan bertemu dengan Carol yang ternyata sedang memakai gaun pengantin. Lalu Carol pun berterima kasih kepada Charlie karena sudah menjadi jimat keberuntungan untuknya. Lalu scene beralih ke Cam yang sedang bekerja sebagai pawang penguin. Ketika Cam sedang memberi makan ke penguin, terjadi kecelakaan di mana dia terpleset dan terjatuh hingga dagunya terbentur. Kemudian Cam menelpon Charlie dan meminta bantuannya karena giginya patah saat terbentur tadi. Charlie yang sedang kencan dengan wanita seksi langsung mengiyakan permintaan Cam. Dan scene pun beralih ke tempat praktek Charlie. Terlihat Cam sudah selesai untuk memperbaiki gigi dia yang patah. Ketika Cam ingin membayar, Charlie menolaknya. Namun sebagai gantinya Charlie mengajak Cam untuk makan malam karena Charlie mulai suka pada Cam. Namun Cam di sini menolaknya karena dia agak gugup jika makan malam dengan pria yang dia baru kenal. Ketika di parkiran, Cam meminta bantuan Charlie untuk mengantarnya pulang karena kunci mobilnya tertinggal di dalam mobil. Dan seketika Charlie pun mau dan mengantarkan Cam pulang. Scene beralih ke Charlie dan Cam yang dalam perjalanan ke rumah Cam. Lalu di sini Cam bercerita kalau dirinya itu dipenuhi dengan kesialan, dan dari kesialan itu hampir 12 tulangnya patah karena sering terjatuh. Kemudian akhirnya Charlie sampai di rumah Cam. Dan akhirnya mereka saling berpamitan. Scene beralih ke rumah Charlie ketika dia sudah di dalam rumah. Tiba-tiba pas lampu dinyalakan, ternyata di sana sudah menunggu asistennya si Charlie bernama Riba. Dia sengaja masuk ke rumah Charlie dengan membuat kunci duplikat. Alasan dia melakukan ini karena berita yang banyak di medsos
kalau Charlie ini membawa keberuntungan dan membuat wanita yang bercocok tanam dengannya pasti akan menemui cinta sejatinya. Awalnya Charlie menolaknya karena ya kalian tahu sendiri kalau kalian jadi Charlie. Tetapi akhirnya Charlie mau dengan tawaran Riba karena kasihan melihatnya tidak punya pasangan hidup. Lalu Sin pun ke taman di mana Charlie bertemu dengan Stu. Dan Stu kaget ketika mengetahui jika Charlie semalam habis cocok tanam dengan Riba. Karena menurutnya itu sangat tidak mungkin bercocok tanam dengan wanita seperti Riba, dan masih banyak wanita seksi yang lebih cantik dari Riba. Kemudian Stu mempunyai ide untuk Charlie agar dia dapat memanfaatkan situasi ini, yang dimana wanita seksi banyak yang antri ingin digenjot oleh Charlie. Namun awalnya Charlie menolak karena tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Namun Stu terus membujuknya dan pada akhirnya Charlie pun menyetujui ide dari Stu. Lalu Charlie menjalankan ide Stu. Terlihat dia mengunjungi banyak wanita hingga satu persatu dari mereka menemukan cinta sejatinya. Namun lama-kelamaan terlihat Charlie mulai sadar dan merasa dirinya hanya dimanfaatkan oleh para wanita dan memutuskan untuk berhenti sejenak menjalankan ide Stu. Sin pun beralih di mana Charlie menemui Cam di tempat kerjanya. Masih sama, Charlie tidak menyerah untuk membujuk Cam agar mau kencan dengannya. Setelah lama dibujuk, akhirnya Cam pun mengiyakan tawaran Charlie. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Charlie dan Cam sedang berkencan di suatu pasar malam. Dan mereka pun saling sharing satu sama lain. Lalu Charlie pun bertanya ke Cam kenapa dia memilih pekerjaan sebagai pawang penguin. Dan Cam pun menjawab jika dia sangat menyukai sekali penguin dan bercita-cita ingin pergi ke Antartika untuk melihat banyak jenis-jenis penguin. Tiba-tiba lagi asik ngobrol, Cam kepentok tiang lampu hingga membuatnya terjatuh. Tapi Charlie tidak menolongnya dan malah memberi ciuman ke Cam. Singkat waktu, setelah mereka sudah sangat dekat dan sering berkencan, pada akhirnya mereka pun berpacaran. Lalu Sin beralih ke rumah Cam. Terlihat mereka sedang berciuman mesra dan puncaknya Cam meminta Charlie untuk bercocok tanam. Ketika Charlie mau unboxing, tiba-tiba Stu telepon dan memberitahu kalau semua mantan Charlie menikah karena berkat dirinya. Seketika Charlie mengurungkan niat untuk bercocok tanam dengan Cam karena takut kehilangan dirinya. Kemudian Charlie izin pergi dengan alasan ada pasien yang darurat. Lalu Sin beralih ke Charlie dan Stu dan di sana mereka berdua melakukan taruhan. Jika memang benar Charlie membawa keberuntungan, maka dia harus mencoba mengajak bercocok tanam dengan wanita yang gendut, bau, dan tidak enak dilihat bernama Eleanor. Ketika sudah beberapa hari berlalu dan mereka mengecek Eleanor lagi yang ternyata belum juga berpasangan. Di sini Charlie sangat lega karena keberuntungan itu sudah tidak ampuh lagi. Kemudian Sin beralih ke Charlie yang sedang teleponan dengan Cam. Lalu Cam mengatakan kalau dia kangen dan ingin bertemu Charlie. Namun Charlie di sini menolak dengan alasan dirinya sedang sakit. Tak lama kemudian Charlie menerima telepon dari Stu. Lalu dia mengatakan sepertinya aman karena sampai saat ini Eleanor belum mendapatkan pasangan. Dan seketika Charlie pun langsung gas ke rumah Cam untuk meminta jatah. Dan pada malam itu mereka berdua pun merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Singkat waktu, pada pagi hari Charlie menerima telepon dari Stu lagi yang ingin memberitahu ke Charlie kalau Eleanor mendapatkan pasangan dan berniat melangsungkan pernikahan. Mendengar kabar dari Stu, Charlie pun langsung shock karena dia akan kehilangan Cam. Sin pun beralih di mana Charlie mulai melakukan sikap yang posesif dan berlebihan kepada Cam, di mana pada akhirnya Cam tidak menyukainya dan meminta Charlie untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan Charlie pun galau karena diputusin Cam. Kemudian di tengah galaunya, Charlie teringat dengan Anisha yang mengutuk dia waktu kecil dan berniat mendatanginya agar Anisha mencabut kutukan itu. Singkat waktu, Charlie pun sampai di rumah Anisha. Lalu akhirnya mereka pun bertemu. Kemudian Anisha memberitahu Charlie tentang kutukannya hanya candaan karena itu hanya omong kosong belaka. Charlie pun terdiam mendengar itu dan berinisiatif untuk merelakan Cam dengan orang lain. Lalu Charlie pun menelpon seorang penulis buku tentang penguin bernama Howard Blaine dan menyuruhnya agar dapat menemui Cam karena Cam menyukai penguin terinspirasi dari buku Howard. Singkat waktu, akhirnya Cam bertemu dengan Howard Blaine. Hari demi hari mereka semakin akrab dan Charlie hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Kemudian Sin beralih ke rumah Charlie lagi. Terlihat Stu datang dan mengenalkan calon istrinya bernama Lara. Lalu Stu memberitahu bahwa Cam dan Howard akan pergi ke Antartika
Amerika guna melihat spesies penguin yang ada di sana. Stu mulai menyemangati Charlie agar jangan biarkan Cam itu pergi, karena ibaratnya itu kalau di sini sih sebelum janur kuning melengkung masih ada kesempatan. Dan Charlie pun yang tadinya rela melepas Cam, sekarang akhirnya semangat lagi untuk mendapatkan Cam kembali. Singkat waktu, akhirnya Charlie sampai di bandara, lalu mencegah Cam untuk pergi bersama Howard karena dirinya tidak mau kehilangan Cam dan sampai menikah dengan Howard. Tapi Cam pun membantahnya jika dirinya sama sekali tidak menjalin hubungan spesial dengan Howard, dikarenakan dia sudah punya istri dan hanya berteman saja. Seketika Charlie pun senang mendengarnya dan langsung melamar Cam. Pada akhirnya mereka pun hidup bahagia dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian? Film yang sangat seru dan bikin kalian mupeng kan? Kutukan yang diberikan Anisha mungkin ada plusnya dan juga ada minusnya. Kesimpulan dari film ini adalah manfaatkan segala kesempatan yang ada. Jika ada wanita tulus mencintaimu, maka jangan pernah kalian menyia-nyiakannya. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan film Good Luck Chuck. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan video keren dari Keduman Review. Kalau begitu gua pamit and see you di next video. Bye bye.